awet muda itu sama nggak punya anak itu sama sekali nggak ada relevansinya. Hai semuanya, nama saya Askarina, biasa dipanggil Karin. Saya 41 tahun, lalu sebagai emotional healing therapist dengan modalities namanya Batch Flowers. Ternyata memang dari dulu saya nggak pernah pengen punya anak gitu. Dan waktu adik-adik saya, jadi adik saya tuh 3, 2 perempuan sama 1 laki-laki, semuanya lebih muda. Ketika mereka tuh punya hayalan pengen punya anak, pengen menikah dan segala macam tuh saya kok gue enggak ya gitu lah. Cuma mungkin saya pikir waktu itu fase aja, jadi nggak pernah I never act on it dan nggak pernah kepikiran lah gitu. Ketika adik saya punya anak itu juga nggak tergerak. Pas mau nikah itu hal yang pertama saya bilang sama waktu itu pacar yang sekarang jadi suami, tapi gue nggak mau punya anak gitu. Udah nggak taunya dia juga nggak mau gitu kan. Hah, ini serius nggak sih? Karena ini bukan suatu keputusan yang lihat aja deh nanti. Kalau kebobolan ya udah, atau apa itu bukan for me. Ini yang udah saya pikirkan dari dulu banget. Dia bilang, oh enggak, gue dari dulu juga nggak mau. Jadi ketika sudah menemukan visi yang sama ya, karena saya juga kan nggak mau egois kalau nanti tiba-tiba di tengah jalan nggak tahu suami ternyata gue pengen loh gitu, karena ya itu kan pilihan hidup nggak bisa dipaksa. Jadi ternyata memang sudah dari dulu memang tidak mau punya anak. Kalau dari saya pribadi emang bener-bener buat saya tuh dunia udah sangat amat penuh, kepenuhan malah. Jadi buat apa saya harus melahirkan lagi yang dimana banyak banget anak-anak di luar sana yang nggak mampu. Kita nggak usah ngomongin luar negeri deh, di Indonesia aja ya gitu loh. Keponakan-keponakan saya juga ada berapa tuh sekarang nih? Ada 7, 6,5 deh masih di kandungan satu lagi. Ya I love them so much dan buat saya rezeki saya nanti buat mereka aja, sama buat anak-anak yang memang memerlukan rezeki saya sih. Jadi kan saya besar itu di keluarga Jawa. Jawa kan gak ada boundaries ya. Ibaratnya kalau kamar dikunci yang salah kita, padahal kamar-kamar kita kan gitu loh. Cuma kan tidak menyalahi siapapun, it's just culture. Dan mungkin how we brought up dan emang kita deket banget. Jadi kebiasaan lah ada hal-hal yang sangat tidak sepantasnya dibahas, itu dibahas. Nah ketika untuk child free ini saya nggak pernah bahas sama siapapun kecuali suami, karena masalah ini benar-benar yang relate-nya hanya ya ke suami, that's it. Tidak perlu saya komunikasikan ke orang tua, adik-adik, karena at the end of the day it's just us. Dari yang dulu kesel, bohong, sampai jadi bikin ini aja sih, social experiment aja dulu gitu loh. Jadi kalau ada yang nanya, enggak emang belum dapat aja gitu. Nanti pasti kan orang, ya ampun aku doain ya, makasih. Kayaknya udah itu aja ya jawabannya paling enak gitu kan. Sampai akhirnya ya tes lagi deh, ini ngomong sendiri dalam hati ya. Oh saya gak mau punya anak. Wah itu mukanya langsung kayak, hah kok gitu sih? Kan gak, itu melawan kodrat gitu. Atau nanti tuh ngeblok rezeki loh, ntar Tuhan marah loh, dengan segala pemikirannya masing-masing individu. Dimana mereka juga nggak salah, ya bebas lah mereka mau ngomong apapun, kan kembali lagi tergantung kita reaksinya gimana. Cause if I'm sure that's what I really wanna do, untuk tidak mempunyai anak, ya why bother untuk dengerin suara-suara itu. Ibu saya anaknya 4, mertua saya umur 67, muda banget. Terus I have so many friends yang 40 something, menurut saya muda banget gitu loh. Jadi enggak sih, enggak ada urusannya sama sekali, dan itu benar-benar enggak ada relevansinya sama sekali dengan umur, how we look, how we behave. Awet muda itu sama nggak punya anak itu sama sekali nggak ada relevansinya.
Itu pas waktu suami Delta, COVID yang gelombang kedua. Jadi karena dia belum vaksin atau nggak tahu, itu kan penyakit pada waktu itu sama sekali nggak ada yang tahu ya itu apaan. Dan semua juga nggak tahu. Jadi dia masuk ICU. Jadi rumah sakit kamar biasa, seminggu nggak ada kabar, tahu-tahu dirujuk di ICU. Seminggu juga pakai ventilator. Dan itu pertama kali kan saya baru tahu ternyata semua pengambil keputusan adalah istri, bukan ibu. Jadi tanda tangan yang kalau meninggal, kalau apa itu kan istri semuanya. Jadi kayak, hah? Kan biasanya apa-apa, mah, apa-apa kan nanya mama kalau saya ya gitu. Ini kan nggak, suster, dokter nggak ada yang peduli, yang ditanya pasti ya istri gitu loh. Itu pas pasang ventilator kan dokternya cuma bilang, Bapak harus pasang karena kesempatan hidupnya tinggal 30%. Tapi kalau nggak dipasang, Bapak nggak make it. Jadi kan kayak, hah? Jadi gue masih gimana ya? Dan walaupun saya bisa nanya mertua dan ibunya beliau atau ibu saya, tapi kan tetap aja decision ke saya dan mertua saya itu hebat banget karena itu suami kamu. Tetap walaupun itu anak saya ya keputusan di Karin gitu. Ya gimana pada waktu itu kan juga bingung lah gitu. Pasang, karena kan di otak saya ventilator itu pasti mati gitu loh. Karena kan dimasukin gitu ya. Terus ya udah, ternyata saya belajar banyak banget. Manusia itu berbagai macam ya, ragamnya. Di situ saya belajar menjadi manusia yang untuk sepantasnya. Dan ternyata manusia di luar sana itu nggak semuanya baik. Dan ternyata yang kita pikir jahat malah baik. Tapi akhirnya saya jadi netral karena kayak saya nggak peduli sama lo semuanya karena pada saat itu fokus saya di suami. Dan karena nggak ada pilihan lain selain pasrah dan belum pernah sepasrah itu, karena kan taunya cuma baca ya, The Power of Surrender, berserah diri, tapi kan nggak pernah ngerasain. Dan pada saat itu bener-bener tidak ada hal yang bisa dilakukan selain pasrah sama doa. Jadi mau nangis sampai bego juga, mau sampai apa juga, there's nothing else that you can do. Ya udah, hanya berserah. Udah beli kuburan lah pokoknya waktu itu. Nyatonya hari kelima pas saya datang ke rumah sakit lagi, Bapak udah nggak pakai ventilator gitu, udah pakai HFNC lah pokoknya namanya, saking udah hafalnya dulu tuh banyak banget tipe-tipe oksigen gitu. Itu malah susternya yang, suster bohong ya? Ih bener lah ibu gitu kan. Terus gue cuma yang, hah? Dan itu juga belum, jadi selama itu kejadian saya tuh gak nangis sama sekali. Jadi bener-bener dari pertama kali dia saturasi turun, dia masuk rumah sakit, dia ICU, dia apa itu saya gak ada air mata sama sekali. Dan saya gak tahu kenapa, karena gak tahu padahal saya tuh cengeng banget, saya nonton kartun aja bisa nangis terlinang-linang gitu loh. Begitu dibilang sudah lepas ventilator, sudah pakai oksigen yang HFNC, ntar kalau salah kasih tau gue, ntar gue google dulu, gue lupa namanya. Itu bener-bener kayak, hah? Karena itu bener-bener sehari sebelumnya saya bener-bener have deep talk with my mother-in-law, beli kuburan dan segala macem. Ya mungkin belum ajalnya dia juga, ternyata, hah? Ya ampun dia hidup loh, gitu loh. Jadi ternyata titik terendah itu bener-bener saya jadi manusia baru. Karena setelah kejadian itu, aduh stres regulasinya tuh jadi berubah banget gitu loh. Jadi bener-bener yang kayak, hah? Kayak nothing else matters because I've been through that. Tapi di satu sisi, ya saya juga harus siap-siap karena pasti masalah akan terus datang dan pasti tambah berat gitu loh. Tapi malah saya siap gitu karena emang namanya juga hidup gitu loh, mau kaya, miskin, cantik, bego, apa tuh pasti masalah akan ada terus. Saya jadi sangat menghargai suami. Hai sayang. Karena saya dulu I'm a very proud alpha. Jadi gue tuh kan alpha banget ya, gue tuh lady boss, gue independen, gue gak mau minta duit sama suami gue. Padahal ternyata sebagai wanita tuh nggak itu aja sih gitu loh. Of course being an alpha female tuh bagus banget, independen juga bagus banget. Tapi kembali lagi objektifnya apa? Kalau hanya untuk kalau kita ingin menjadi independen supaya kita tidak tergantung kepada orang lain. Jadi kalau kemarin tiba-tiba suami nggak ada,
Kan saya hidup terus berjalan ya. Dan saya belajar sekali itu unconditional love. Jadi ketika kita mencintai seseorang, apapun yang terjadi di depan mata itu tuh nggak ada rasanya dan tidak terjadi transaksi. Jadi bukan yang lo kan udah gue urusin ya kemarin di rumah sakit, masa gue nggak ini. Ternyata selama proses dia di rumah sakit, dia recovery dia sebulan nggak bisa jalan. Itu saya nggak pernah ada kepikiran minta suster. Itu juga nggak ada tuh di alam, di rencana saya, di karakter saya yang benar-benar saya pikir tuh saya alfa banget gitu ya, dengan kayak laki gitu-gitu. Saya pikir saya bakal minta segala bantuan yang ada, dari mulai infal deh, home care apa segala, ternyata no. I did it all by myself, of course with the help with my mother-in-law. Itu kalau yang namanya cinta kasih tulus, unconditional love itu ikhlas, itu bener-bener nggak ada syarat dan nggak ada minta bayaran dan minta balasan. Tidak mempunyai anak itu kan pilihan ya. Kalau kita mau udah yakin sama pilihan kita, apapun itu ya, mau tidak menikah, atau misalkan sekarang lagi mau ganti kelamin atau apapun, please make sure itu adalah keputusan kamu sendiri, bukan keputusan sosial media, bukan keputusan karena dendam, bukan keputusan just to prove a point that I can be different with anyone. Please banget listen to your heart, karena komitmen itu nomor 1. Karena kalau kita tidak bisa menghargai komitmen, mau jadi apa? Setelah saya umur 41 gitu ya, dengan saya selalu dibilang sama ibu saya tuh sok pinter, sok internasional, nggak mau dengerin yang kayak gitu-gitulah. Dan dengan yaitu alfa dan segala macem, menjadi manusia itu anugerah yang paling indah ya. Karena selain kita memang diberkahi otak yang memang ada untuk berpikir, kita mempunyai emosi, dan emosi kita kan banyak banget ya. And that is part of being a human gitu loh. Kita punya pilihan, dan kita itu punya sisi gelap, sisi terang. Kita punya maskulin, feminim, dan itu semua harus bersinergi, selaras sama jiwa dan raga. Kalau misalnya sisi gelapnya kebanyakan, sisi terangnya juga kebanyakan, maskulin kebanyakan, feminim kebanyakan, badan kita nggak akan harmonis. Jadi menjadi manusia yaitu tadi anugerah banget. Thank you.